produksi atau penggunaan insulin. Jadi insulin ini adalah hormon yang diperlukan untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah teman-teman. Jadi untuk diabetes mellitus ini sendiri terdapat dua tipe atau dua jenis. Yang pertama yaitu ada diabetes tipe 1. Jadi diabetes tipe 1 ini terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Biasanya disebabkan oleh reaksi autoimun. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini merupakan bentuk paling umum di mana tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau resistensi insulin atau tidak memproduksi insulin secara cukup. Faktor risiko termasuk obesitas, gaya hidup tidak efektif, dan riwayat keluarga atau genetika. Selanjutnya masuk ke dalam pathway. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan jaringan tubuh sendiri. Hal ini menyebabkan sel beta pankreas hancur. Jadi sistem kekebalan tubuh yang menyerang dan menurunkan sel beta yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup, yang menyebabkan terjadinya definisi insulin atau kondisi di mana pankreas tidak memproduksi cukup insulin seperti pada diabetes tipe 1. Glukosa tetap dapat berada dalam sirkulasi darah. Ini menyebabkan kadar glukosa dalam darah itu menjadi meningkat atau hiperglikemia. Ini menyebabkan terjadinya fleksibilitas darah merah atau deformabilitas sel darah merah. Merujuk pada kemampuan sel darah merah atau eritrosit untuk berubah bentuk dan menyesuaikan diri saat melalui pembuluh darah yang sempit. Fleksibilitas yang baik memungkinkan sel darah merah untuk melewati kapiler sempit, mendistribusikan oksigen secara efektif, dan menghilangkan karbon dioksida. Ini menyebabkan terjadinya pelepasan O2 sehingga terjadinya hipoksia perifer atau kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen. Meskipun aliran darah ke area tersebut mungkin masih normal. Jadi hipoksia perifer dapat menyebabkan terjadinya nyeri karena jaringan yang kekurangan oksigen mulai mengalami stres dan kerusakan. Ketika oksigen tidak mencukupi, sel-sel tidak dapat berfungsi dengan baik, dan ini dapat mengakibatkan sehingga muncul masalah keperawatan nyeri akut. Kemudian hiperglikemia. Hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar glukosa darah atau gula dalam darah lebih tinggi dari normal. Ini menyebabkan terjadinya poliuria atau sering mengalami kecil. Jadi hiperglikemia menyebabkan poliuria karena peningkatan ekspresi glukosa dalam urin yang menarik air, menyebabkan poliuria dan menyebabkan frekuensi mengakibatkan munculnya diagnosis keperawatan defisit cairan. Dan ada pun hipoksia perifer atau hipoksia perifer adalah kondisi di mana jaringan tersebut tidak mendapatkan oksigen atau O2 sehingga mengakibatkan munculnya diagnosis keperawatan hormon yang berperan penting dalam pengaturan kadar glukosa darah ini menyebabkan terjadinya peningkatan katabolisme protein atau proses di mana tubuh memecah protein menjadi asam amino dengan laju yang lebih tinggi dari biasanya, dan peningkatan liposis. Peningkatan liposis ini adalah proses di mana tubuh memecah lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol.